Dunia pelangi itu dunia paling indah banget yang pastinya buat kalian yang sudah punya banyak pengalaman kayak gue misalnya gitu. Karena kalau misalnya kita sebagai cowok pelangi, kita minim pengalaman ya udahlah kita ngapain sih jadi cowok pelangi gitu. Makanya nih guys, buat kalian yang mungkin sebagai cowok pelangi yang ya belum punya banyak pengalaman, banyakin lah pengalaman. Biar kalian tuh berwarna hidupnya gitu loh, bisa menemukan sosok yang kalian pengen, bisa menemukan cowok-cowok yang mungkin aja bisa bikin kalian happy, cowok pelangi, cowok ACDC, ataupun cowok-cowok apapun yang memang pengen kalian temuin. Mau dia yang punya size yang luar biasa, yang standar, pokoknya semuanya variatif banget. Makanya buat kalian cowok pelangi, ayo dong, mumpung masih muda, mumpung masih punya semangat, cari pengalaman sebanyak-banyaknya karena yang namanya hidup cuma sekali. Siapa tahu kita bisa menemukan pengalaman-pengalaman yang jauh lebih beragam lagi, bahkan mungkin lebih gila daripada gue. Ya enggak? Karena zaman sekarang ini banyak sekali akses buat kalian yang mungkin pengen menemukan seseorang, which is kayak temen, sahabat, ataupun apapun yang kalian pengenin, you name it. Oke guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya guys? Nah sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di channelnya gue sendiri Kim Tan HD. Yes, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman pribadi gue yang pastinya masih seputar dunia pelangi ya. Masih pengalaman gue yang pastinya bakal sering gue update terus buat kalian yang selalu setia mantengin channel gue. Dan tak lupa ya supportnya dengan cara like, comment, subscribe biar gue makin semangat konten tiap hari buat kalian agar kalian itu nggak nunggu lama-lama untuk menantikan kelanjutan cerita demi cerita pengalaman gue yang bakal gue suguhin setiap harinya. Di video kali ini gue bakal nge-share pengalaman yang manis banget bareng salah seorang yang bisa dibilang orang terdekat gue, dan dia ini adalah orang yang pernah gue ceritakan di beberapa video gue yang dulu-dulu banget, bisa kalian scroll ke bawah juga. Dan dia adalah paman gue sendiri, karena dengan dia pun gue punya beberapa pengalaman yang manis banget, yang indah banget, yang bikin gue nggak bisa ngelupainnya. So, kali ini gue akan ngelanjutinnya karena gue sempet bertemu lagi dengan dia di sebuah tempat yang tidak biasa, tapi kita sempat melakukan hal yang luar biasa siang hari itu di sawah. Wow, kayak gimana Kim? Penasaran? Ya udah nggak usah berlama-lama. Siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu ya. Yuk, mari kita mulai. Jujur ketika gue come back to this home itu banyak banget hal yang baru. Which is kayak beberapa pengalaman-pengalaman yang pernah gue alamin dulu-dulu tuh beberapa kali sempat gue mengulanginya lagi dengan kondisi yang kayak gini. Yang kayak gini gimana maksud lo Kim? Ya you know lah, you bisa lihat kan kalau gue udah bukan lagi seorang teenager, udah berkumis segala macam. Jadi pengalaman ketika gue in this area gitu kan, itu ketika gue masih remaja banget guys, which is kayak sama kakak ipar gue, paman gue. Nah yang kembali terulang ini, dua di antaranya bareng sepupu gue dan juga paman gue ini guys. Nah, kali ini gue bakal ngelanjutin pengalaman gue bareng paman gue yang menurut gue sih manis banget ya. Karena tanpa direncanakan, tanpa diduga-duga, gue berhasil berjumpa lagi dengan dia di tempat yang tidak biasa, tapi berhasil ngelakuin hal yang luar biasa. Kayak gimana sih? Gue penasaran, Kim. Jadi gini guys, gue ini kan emang seorang introvert ya, yang emang jarang banget keluar rumah, jarang banget untuk bersosialisasi, bukan karena gue antisosial, tapi karena gue itu orangnya lebih seneng menyendiri, lebih seneng bikin konten kayak gini, lebih seneng kayak punya dunia sendiri gitu loh, tanpa harus hiruk pikuk dengan kehidupan luar sana kalau nggak penting-penting banget. Bukan berarti gue ini tidak bisa berinteraksi dengan orang luar ya, tapi ketika gue rasa kayaknya nggak penting dan juga buang-buang waktu sia-sia, apalagi hanya untuk urusan gibah dan juga ngomongin orang, mendingan gue sih di rumah aja kayak gini, nonton YouTube atau TikTok, scroll Instagram, ataupun juga bikin konten. Nah makanya buat kalian pun juga nih, sebelum gue lanjutin, follow Instagram gue kimtanehd55 ya, kalian cek di link yang sudah gue cantumin di deskripsi ini. Waktu itu ceritanya gue lagi main ke saudara gue. Waktu itu tepatnya hari Kamis, gue main ke saudara gue, dan saudara gue ini adalah
saudara lain, maksudnya bukan paman gue, tapi rumahnya deket dengan paman gue gitu. Jadi rumah paman gue ini sama saudara gue ini itu satu area gitu. Makanya ketika gue main ke rumah saudara gue ini, pasti otomatis gue pun bakal berjumpa dengan paman gue kalau misalnya kebetulan lagi ada. Waktu itu gue sebenarnya sih main ke sana karena iseng aja sih, karena gue pengen main aja udah lama gitu kan, pengen ya sekedar kayak chit chat segala macam gitu kan. Dan itu pun juga hal yang langka sih ya guys, karena gue jarang banget buat main kayak gitu, apalagi ke saudara gue sendiri gitu kan, karena gue tuh orangnya paling malesan banget guys untuk ngelakuin hal-hal yang kayak gitu sebenarnya sih, tapi karena pikir-pikir kayaknya seru aja kali ya, ya itu karena dorongan hati juga sih, ketika gue ada punya perasaan kayak gitu, makanya akhirnya gue pun mau main ke sana. Pas nyampe sana, ya seperti biasa, gue ketemu saudara gue ngobrol. Jujur lu sih mereka kayak kaget ya ketika gue main, karena tumben-tumbenan seorang Kintan katanya main gitu kan. Biasanya kan emang nggak pernah main ya. Iya sih, karena gue emang boring aja gitu. Dan waktu itu karena gue pun juga penasaran kemana paman gue ya, siang hari itu gue tanya dong sama saudara gue, by the way, Mang Wahyu kemana sih, kok nggak ada? Lagi di sawah dia katanya. Oh lagi di sawah, lagi ada kerjaan gitu ya? Iya katanya udah 3 hari di sawah, terus dia paling juga antar dia pulang sorean sih katanya. Oh gitu. Wah kebetulan nih lagi di sawah gitu kan. Apalagi gue udah berapa tahun ya nggak pernah main ke sawah, yang mungkin ketika masa kecil gue sering banget main ke sana gitu. Jadi gue penasaran pengen tahu kayak gimana suasana sawah sekarang gitu loh guys. Makanya waktu ketika gue mendengar kabar seperti itu, setelah beberapa saat gue ngobrol sama saudara gue ini, gue akhirnya putusin buat ke sawah guys. Ya sekedar buat main aja gitu, pengen tahu kayak gimana suasananya gitu kan. Ya udah setelah kayak gitu gue langsung bilang ke saudara gue, pengen main ke sawah deh. Ya udah di sana main katanya, soalnya juga di sana ada Mang Wahyu, ada saudara gue yang lain juga, jadi emang banyakan gitulah pokoknya. Ya udah deh, akhirnya gue pun berjalan dari rumah saudara gue ini ke sawah yang jaraknya kurang lebih mungkin berapa meter lah gitu ya, karena memang rumahnya paman gue dan saudara gue ini belakangnya itu sawah, yang tinggal gue jalan kaki aja pun udah nyampe gitu kan. Ya udah akhirnya gue pun ke sawah. Itu pertama kali lagi gue ngelihat suasana sawah yang dimana masa kecil gue memang pernah gue habiskan di sana bareng sepupu gue gitu. Pokoknya gue seneng banget sih. Dan ketika waktu itu gue perhatiin ternyata emang ada teman gue lagi nyangkul gitu. Terus dari kejauhan gue langsung sahut dong, Mang gitu kan. Lalu dia langsung kayak ngebalikin badan, senyum tuh dia, katanya gitu. Ya udah akhirnya setelah kayak gitu dia nyamperin gue dulu tuh. Berhubung di sawah itu ada gubuk ya buat tempat ngaso, tempat break kayak gitu buat makan gitu, makanya gue nungguin di sana, karena kalau misalnya nggak di sana kepanasan gitu, ntar gue item lagi. Akhirnya nyamperin lah dia Mang Wahyu itu kan. Tumben kesini katanya, ngapain nih katanya. Ya cuman main aja sih, kebetulan tadi main ke rumahnya Bibi, gue bilang gitu kan. Oh iya iya, tumben loh main kesini, biasanya nggak pernah main juga katanya. Ya pengen tahu sih kayak gimana gitu kan suasana saudara-saudara di rumah, suasana sawah gitu kan. Kebetulan pas tadi ketika gue ngobrol sama Bibi, tiba-tiba dia bilang kalau paman lagi di sawah. Ya udah deh akhirnya gue ke sawah aja pengen tahu gitu kan. Waktu itu kondisi paman gue pakai topi, dikebelakangin gitu, pakai baju yang panjang gitu, pakai celana panjang, pokoknya kotor banget ya. Pastilah menghindari paparan sinar matahari ya, walau bagaimanapun juga itu kan bukan berarti kita siap panas-panasan ya, pasti pengen tetap secure ya, walaupun kita kerja di sawah kayak gitu. Terus waktu itu entah kenapa di otak gue ini malah traveling gitu ngelihat dia. Mungkin kali ya, karena siang-siang kayak gitu ngelihat dia yang keringetan, terus lihat dia yang dalam keadaan seperti itu, gue seolah-olah kayak, apa ya, kayak berharap ada something sama dia gitu kan. Langsung aja gue bilang ke dia, by the way, cakep juga ya. Cakep apaan katanya gitu. Ada-ada aja nih ponakan gue ini katanya. Ya cakep lah gue bilang gitu, masa ya nggak cakep sih, orang lagi kerja gini kotor katanya dibilang cakep, ngawur kamu mah katanya. Ya boleh dong kali-kali muji, bukan muji tuh mah katanya. Terus apa dong gue bilang gitu kan, pasti ada maunya tuh katanya. Ya itu tahu gue bilang gitu kan, dah jangan aneh-aneh deh, paman kerja dulu ya katanya. Ya iya gue bilang gitu.
Ya udah, akhirnya dia pun berlalu. Gue pun ya cuma duduk-duduk manja di gubuk itu sambil ngeliatin mereka kerja. Ada teman gue, ada saudara gue yang lain juga gitu kan. Kalau sama saudara gue yang lain sih cuma sekedar dari kejauhan say hi doang. Tapi kalau paman gue ini emang nyamperin langsung ke gue karena ya you know lah kita pernah ada something, jadi dia nyamperin gue gitu kan. Beberapa saat sih gue perhatiin aja gitu kan, terus gue ngeliatin mereka kerja gitu kan, ya gue sih menikmati aja suasana siang-siang bolong gitu kan di tengah sawah gitu. Terus berhubung di gubuk itu ada termos, ada kopi, lalu akhirnya gue pun ngopi lagi di sana dan sambil ngeliat mereka kerja, main handphone sambil ngopi. Ini gue seneng sih walaupun kayak gitu doang. Terus nih, sejam kemudian gue di sana nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin doang mereka lagi kerja. Tiba-tiba paman gue nyamperin tuh, masih betah aja di sini katanya, bantuin lah katanya. Ih, nggak mau, gue bilang gitu kan, ngapain gitu, nggak biasa juga. Ya iyalah, nggak mungkin anak mama katanya mau kerja kayak gini, orang manja kayak gitu katanya. Tuh mulai deh ngeledek, gue bilang gitu kan. Bukan ngeledek, emang fakta katanya. Dia ketawa kan, gak mau, ah bete deh dibilang kayak gitu, gue bilang gitu kan. Emang kenyataan gitu kan, kok mau manja katanya. Terus dia langsung duduk samping gue sebelah kiri, di sebelah kanan gitu kan. Tiba-tiba dia langsung kayak, kan pakai baju tuh ya, agak disinggapin ke atas gitu. Lalu kelihatan dong, finally gue ngelihat sesuatu yang kayak gini-gini di bagian apa namanya badinya itu, karena emang dia tuh secara body gempal dan juga dari area atas sampai bawahnya tuh penuh dengan ini, makanya gue suka gitu. Tuh mulai deh, gue bilang gitu kan, mulai apa katanya, ya itu mulai tuh mancing-mancing, gue bilang gitu kan. Udah tahu gue lagi kangen nih, malah dikasih yang kayak gituan, gimana nggak traveling, coba gue bilang gitu kan. Bukan mancing, ini mah gerah katanya. Ah, bilang aja itu mancing-mancing, gue bilang gitu kan. Ketika gue bilang kayak gitu, bukannya dia malah kembali kerja, dia malah sengajain diri, malah dilepas akhirnya guys. Jadi sekarang dia sama sekali tanpa atasan. Oh my god, ya udah dong. Akhirnya gue melihat lagi kondisi badinya, terus gue ngelihat area yang penuh ini juga di area semuanya. Pokoknya gue tuh kayak, ya paman mah gini deh, gini kenapa katanya. Jangan ngajakin yang enggak deh, kan lagi kerja juga nggak mungkin dong, gue bilang gitu kan. Nggak mungkin apanya, emang kau pengen ngapain sih katanya. Kamu pengen ya katanya gitu. Jangan bilang pengen mulu deh, udah tahu pengen dari awal juga, gue bilang gitu kan. Kamu ya katanya makin gede makin beranian aja nih katanya. Dulu masih polos, sekarang malah kayak gini katanya. Udah berapa orang yang pernah sama kamu, dibilang gitu kan. Udah ah, gak usah ngomongin masalah pengalaman aku, yang penting aku sekarang fokusnya pengen sama paman gitu kan. Ya pengen gimana sih katanya. Ya pokoknya gimana caranya, gue bilang gitu kan. Ngawur kamu mah ah katanya. Ya habis gimana sih gak teman kayak gitu, makanya aku langsung traveling, gue bilang gitu kan. Emang kamu mau kalau misalnya kondisi kayak gini? Ini paman panas-panasan loh, gerah keringetan loh, bau katanya gitu. Pas gue coba kan, enggak kok, biasa aja, malah aromanya gue suka, gue bilang gitu kan. Ah, kamu mah makin ngelantur katanya gitu. Ya nanti udah mau pulang, gue bilang gitu. Kenapa emangnya? Masih nanya kenapa lagi. Pokoknya seru aja sih guys. Kita tektok terus kayak gitu. Pokoknya ya kita tuh ngabisin waktu kayak ngobrol-ngobrol curi-curi waktu kayak gitu guys. Sementara saudara gue yang lain lagi kerja gitu kan. Terus tiba-tiba paman gue langsung bilang kayak gini, ya udah ikut yuk sini sekarang. Kemana? Udah ikut aja katanya. Ya udah akhirnya gue pun ikut. Tiba-tiba paman gue langsung bilang, bentar ya katanya. Iya iya katanya. Dari gubuk itu gue diajak ke sebuah tempat yang terbilang sepi dan agak jauh dari sawah tersebut, dan lumayan jauh dari gubuk juga, dan lumayan jauh dari rumah area saudara gue. Mau kemana sih, gue bilang gitu kan. Udah ikut aja katanya, kan kondisi sawah itu kan di atas ya guys. Nah pas di turunan ini itu ada spot kayak kebun pohon cengkih yang bawahnya itu rindang banyak daun gitu, daun-daun cengkih yang udah kering gitu kan, which is itu kayak menambah suasana ya. Kalau buat duduk-dudukan pakai lesehan kayaknya seru gitu ya. Cuma gue agak serem sih, takutnya ada
serangga atau semacamnya kok, atau ular gitu ya. Ngapain sih udah mau kesini, gue bilang gitu kan. Udah sini aja katanya. Jadi pas ketika turun itu, pas ke tempat yang gue maksud kebun yang ada cengkihnya ini, itu lumayan sepi guys. Memang terselubung gitu loh, depan itu sungai. Nah pas dari jalan atas ini ke bawah ini itu agak sedikit tertutup gini loh guys. Jadi kayak gimana ya? Ini ini kan jalan. Ini tuh kayak sedikit jurang gitu, pokoknya dalam lah gitu ya. Di sini tuh banyak banget apa namanya daun-daun kering dari pohon cengkeh itu. Nah di pojokan itu sepi banget dan sumpah itu spot yang mungkin di pikiran teman gue mau ngelakuin something di sana. Gue sih kayak udah nakap aja maksudnya dia tuh ke arah mana gitu kan. Pas udah nyampe sana, tiba-tiba langsung dia berhenti, balik badan, terus langsung tuh gue yang ketika berdiri, sini katanya. Gue didorong ke pojokan gitu, diginiin, terus tiba-tiba tangan paman gue gini, kan jadi emang itu sepi banget, gak mungkin akan ada orang lewat, gue pastiin banget meskipun gue baru tahu area itu, tiba-tiba dia langsung bilang, mau apa sih katanya gitu kan, kayak gini, mau apa sih katanya gitu kan, ya mau gue bilang gitu kan, mau apa katanya, ya masa sih masih bilang lagi, gue bilang gitu kan, kamu ini ya katanya bikin nggak fokus aja paman kerja. Ya habis sih gimana, udah lama terus setelah kayak gitu kita saling memandang, terus setelah lama kemudian ya hal yang gue inginkan pertama kali pun terjadi guys, gue pun sama dia begini. Itu rasanya wow banget ya, karena jujur li dia kan dalam keadaan tanpa ini, terus juga dia masih penuh dengan keringat gitu, pokoknya dia bener-bener kayak cowok banget, dan gue dimanjakan banget sampai gue ketika ngelakuin ini sama dia itu, ya gue sambil kayak gini gitu kan, ya gue sambil kayak ngerasain sesuatu yang beda aja gitu kan. Setelah kayak gitu beberapa saat kita ngelakuin itu, terus berhenti lagi ngelakuin lagi, terus setelah kayak gitu karena gue udah bener-bener gak sabar lagi, gue langsung ngerti aja sih, gue paham apa yang dia mau kan, langsung dong gue jongkok. Setelah kayak gitu ya pelan-pelan akhirnya paman pun ngeluarin sesuatu yang gue inginkan. Terus pas ketika gue lihat sih ternyata udah dalam keadaan bangkit, lalu gue langsung mendekat. Gue coba dulu seperti biasa ya, karena emang selalu kayak gitu kalau gue ngelakuin sebelum karaoke pasti gue ngerasain dulu, dan wow sekali aromanya. Setelah kayak gitu ya gue akhirnya lanjut memulai yang namanya karaoke. Itu rasanya mantep banget guys, siang-siang di tempat sepi di kebun cengkih gitu kan, gue ngelakuinnya dan paman gue pun sangat gercep dan sangat pandai mendapatkan spot yang enak buat kita do something siang hari itu. Ya udah akhirnya gue pun karaoke gitu kan, dia mulai enjoy, gue pun juga sama gitu kan. Terus karena gue seperti biasa kalau begini doang mah gue kurang dapat gregetnya gitu kan. Gue bilang ke dia, lanjutlah, gue bilang gitu kan. Mau full katanya, ya iyalah di sini. Ya iya mau di mana lagi? Ya udah katanya. Setelah kayak gitu akhirnya gue pun mempersiapkan diri sebisa mungkin dan seadanya, melakukan persiapan seadanya dengan menggunakan apa yang bisa gue lakukan untuk mempersiapkannya. Lalu paman gue pun, bentar ya katanya, dia agak sedikit jalan dulu, lihat, dan setelah kayak gitu, gue kan bilang ke dia, kenapa paman? Gak sih, make sure aja, kali aja ada orang, tapi aman kok, bener aman nih, aman katanya. Ya udah, akhirnya gue pun setelah kayak gitu, dengan paman gue ini, di sana pelan-pelan kita lanjut ke step berikutnya. Dalam hitungan detik, beberapa kali gerakan pun finally kita ngelakuinnya dan paman gue pun mulai ngelakuinnya. Itu rasanya mantep banget. Ya gue sih cuman ya gitu doang persiapannya. Yang penting area belakang gue ready, terus juga dia sama, apalagi dia mah udah dalam keadaan atasnya juga udah dilepas gitu. Jadi ya gue sih ngerasain sesuatu yang beda aja siang hari itu. Terus lah kayak gitu paman gue mulai ngelakuin gerakan maju mundur, cepet pelan, pokoknya dia lakuin. Terus sambil kedua tangannya tuh bener-bener dia kemana-mana.
ngeraih sesuatu yang punyanya gue juga, sampai gue tuh kayak udah nggak bisa lagi berkata-kata, hanya ekspresi suara yang bisa gue keluarkan waktu siang hari itu. Terus dia bilang kan sambil ngelakuin itu kan sambil dia bersuara juga, gimana, suka katanya. Suka banget, gue bilang gitu kan. Lanjut lagi dia ngelakuin, pokoknya bener-bener mantep banget, sampai gue pun juga ikutan bangkit, karena gue sangat enjoy sekali ngerasainnya, meskipun dengan kondisi kayak gitu doang, tapi itu mantep banget, dan gue pun sangat enjoy meskipun kita ngelakuinnya di tempat yang cukup, apa ya, cukup menantang gitu, karena kita nggak pernah tahu kan gitu. Walaupun paman gue perhatiin sih kayaknya dia nengok mulu sih atas kanan kiri gitu kan, takutnya ada orang, tapi ya emang siang hari itu sih aman, kita ngelakuin sangat enjoy, sampai dia pun ngelakuin gerakan-gerakan yang bener-bener bikin gue kangen, gerakan-gerakan yang memang hanya dia yang punya. Pokoknya mantep banget, apalagi siang hari itu gue juga lagi tinggi banget, ditambah dia juga mungkin terbawa suasana ketika gue tiba-tiba ngajakin kayak gitu, makanya dia pun juga semangat buat ngelakuinnya guys. Setelah kayak gitu, gue langsung bilang ke dia, ganti style dong, gue bilang gitu kan. Ya udah katanya. Lalu dia langsung mulai apa namanya, lepas sebentar, dan kita lanjut ke style yang kedua. Style pada umumnya sih yang memang gue selalu di bawah kayak gitu, dan karena di bawah itu kan emang penuh dengan apa namanya, daun-daun kering dari pohon cengkeh itu kan, jadi ya cukup empuk lah buat gue rebahan gitu kan. Lalu dengan sigap gue pun akhirnya nurunin pool yang area bawah, dan lanjut gue persiapan, lalu gue langsung mulai mempersiapkan diri, dan paman gue pun juga akhirnya gercep, dan dia lanjut ngelakuin lagi dengan posisi yang kedua. Lalu dia pun mulai bergerak lagi, dan itu rasanya mantep banget. Finally gue bisa ngelakuin itu bareng paman gue di style yang kedua ini, sambil kita saling menatap, dan tak lama kemudian ya dia pun mendekat, dan sambil begini juga gue sambil apa namanya ngerangkul juga. Pokoknya mantep banget sih. Dan ketika kondisi yang kedua ini, jujur sih itu lebih safety ya. Pokoknya lebih menyamping banget, lebih nggak kelihatan apa-apa. Malah jujur ini yang memang dapat banget feel-nya gitu. Makanya gue beruntung sekali ngajakin dia untuk berubah style. Ternyata memang ini jauh lebih aman gitu. Ya udah, akhirnya dia mulai ngelakuin gerak-gerakan pelan cepat, pokoknya dia lakuin banget. Pokoknya gue suka banget, sampai gue pun juga udah mulai nggak sabar lagi pengen tuntas. Lalu finally, karena dia juga nggak mungkin lama-lama, dan mungkin juga dia udah tidak sanggup lagi untuk berlama-lama, karena mungkin juga udah terbawa suasana kali ya. Finally, akhirnya dia pun ngelakuin gerakan cepat, dan dia pun akhirnya menuntaskannya guys. Setelah lama kemudian, akhirnya gue pun juga tuntas. Setelah kayak gitu, dia senyum, gue pun juga senyum. Gimana? Udah ya? Suka ya? Katanya. Suka banget, gue bilang gitu kan. Lalu dia pun langsung mulai lepasin lagi. Langsung buru-buru tuh dia kembali ke posisi berdiri, dan dia langsung ngecek sekitar, aman. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Gue bangun, gue pun siap-siap. Gue pun memakai area bawah lagi. Lalu setelah kayak gitu, gue pun kembali ke gubuk di mana tadi gue duduk ngeliat paman gue lagi kerja gitu kan. Yuk ah, nggak usah lama-lama, masih kerja nih paman katanya. Setelah kayak gitu sih gue jalan naik ke atas, karena emang cukup curam ya. Kalau kita naik ke atas mesti hati-hati gitu loh guys. Mesti hati-hati banget. Kita pun jalan menuju ke gubuk itu, dan finally akhirnya gue pun duduk sambil ngopi lagi, dan paman gue lanjut kerja lagi. Gue belum clean up nih, makanya gue akhirnya putusin buat pulang, karena nggak nyaman aja kalau belum clean up gitu kan. Jadi dari kejauhan gue bilang ke dia, Mang, aku pulang dulu ya. Oh iya iya katanya. Oke, hati-hati katanya gitu kan. Semuanya saya pulang dulu, gue bilang gitu kan. Iya katanya. Ya udah, akhirnya gue pun pulang guys. Setelah kayak gitu, gue nyampe rumah, ya gue dengan senang hati, dengan ceria, dengan happy. Gak nyangka banget bisa do something sama paman gue lagi.
di tempat kayak gitu. Pokoknya amazing banget. Oke guys, semoga terhibur ya dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Nantikan gue di video berikutnya. Thank you for watching and see you next time.